Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di RF Project Channel. Kali ini kita akan membahas mapel simulasi dan komunikasi digital, di mana kita akan masuk di bab 2 tentang pengolahan data informasi dengan Office. Bab 2 ini mengandung 3 subbab yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu aplikasi pengolahan kata, yang kedua aplikasi pengolahan angka, yang ketiga teknik presentasi dengan PowerPoint. Nah, ketiga subbab ini akan kita pelajari. Tapi pertama-tama kita masuk di aplikasi pengolahan kata dulu ya. Pengolahan kata. Kalau untuk mengolah kata, siapapun akan tahu ya, yang akan digunakan adalah Microsoft Office Word. Apa sih fungsinya sebenarnya itu software ini? Fungsinya adalah membantu user untuk mengolah kata. Seperti kita bisa membuat surat, membuat tabel, word art, menyisipkan gambar, dan membuat dokumen lainnya. Nah, aplikasi ini tuh sering digunakan dalam kantor ya. Contohnya aja jadi membuat surat. Pasti di kantor-kantor itu akan kita gunakan juga Microsoft Office Word. Nah, hardware utama yang digunakan dalam Microsoft Office Word itu apa? Hardware itu di luar aplikasi ya. Di luar aplikasinya apa? Yaitu perangkat yang kita sebut dengan keyboard. Kita kenalkan dengan keyboard itu apa? Di dalam keyboard itu pun ada nama-nama lainnya, jenis-jenisnya. Misalkan ini ada jenis tombolnya ya. Yang pertama, numeric key. Dari bahasanya numerik berarti apa? Terdiri atas tombol-tombol untuk menunjukkan nilai angka. Biasanya tuh di keyboard tuh 1 sampai dengan 0. Itu ya. Itu kita sebut dengan numeric key. Yang kedua, alphabet key. Alphabet berarti apa? Huruf dari A sampai Z. Itu kita sebut dengan alphabet key. Yang ketiga, typewriter key. Nah, ini tombolnya apa? Seperti caps lock, shift, ESC, N, del, home, enter itu kita sebut dengan typewriter key. Lanjut, function key. Function key ini jadi simbol apa ya? Tombol untuk tombol yang memiliki fungsi tersendiri. Itu fungsi key itu seperti itu. Tombol yang memiliki fungsi tersendiri. Seperti apa tombolnya? Ada F1. F1 itu memiliki fungsi tersendiri. F1 biasanya sampai dengan F12. Itu function key. Dan yang terakhir itu special function key. Ada spesialnya nih. Kalau spesial itu apa? Gabungan berarti ya. Special function key ini ada gabungannya. Gabungan seperti apa? Contohnya ini Ctrl Z, CTRL-Z ya. Maksudnya CTRL-Z itu Ctrl Z, Ctrl Alt del itu gabungan, kita sebut dengan special function key. Itu perangkat hardware-nya. Masuk ya, kita akan masuk ke lembar kerja Microsoft Office. Saya di sini menggunakan Microsoft Office Word 2016. Bentuknya seperti ini. Kita membuka halaman Microsoft Office. Jadi munculnya pasti seperti ini ya. Kita akan pilah-pilah nih. Apa saja nama-nama yang ada di dalam tampilan Microsoft Office Word. Yang pertama, ada ruler. Yang kedua, quick access toolbar. Yang ketiga, ribbon. Nah, yang ini ya. Jadi semua akses yang saya kotak ini yang kita namakan dengan ribbon. Title, ini title. Group ribbon. Group ribbon, jadi semua ini group ribbon. Yang nomor 6 itu minimize, maximize, dan close. Itu ada 3 ya. Itu minimize, satu-satu. Ini minimize, ini maximize, ini close. Lanjut, scroll bar. Jadi itu layout type. Layout type, jadi ini layout tipenya. Kemudian zoom control, ini zoom control. Lanjut ini word count sama pick number. Ada 11 ya. Ini akan saya jelaskan nih. Penjelasan dari menu-menu yang tadi, ruler. Secara garis besar ini bahasanya ruler itu adalah penggaris ya. Nah, gunanya apa? Untuk membantu user menentukan margin, spasi baris, letak kalimat dalam dokumen serta mengatur posisi layout pencetakan. Itu ruler ya. Kalau quick access toolbar itu terdiri atas beberapa ikon yang dapat ditambahkan dan dikurangi, yang merupakan fitur
paling sering diakses pengguna ketika bekerja, seperti save, email, atau quick print. Ribbon, yaitu susunan tab yang berisikan tool dengan fungsi tertentu seperti home, insert, dan page layout. Yang kemudian title. Title itu menunjukkan informasi nama file dokumen yang sedang dikerjakan. Jadi kalau kita menyimpan, jadi yang atas itu titelnya, judulnya, kita bisa menamain apa saja yang kita mau. Group ribbon, yaitu kelompok fitur dalam tab ribbon dengan kategori tertentu, seperti home yang memiliki fungsi-fungsi yang lainnya ya, ada font, ada order list, dan yang lain-lainnya. Kemudian maximize, minimize, dan close. Dari segi bahasa ya, minimize artinya memperkecil. Jadi itu memperkecil tampilan dari Microsoft Office-nya. Yang kedua maximize. Berarti kalau maximize artinya memperbesar, jadi memperbesar tampilannya. Dan close untuk menutup dokumennya. Scroll bar untuk menggeser dokumen dari ke atas sampai ke bawah. Layout type menunjukkan jenis tampilan layout dokumen yang akan ditampilkan, seperti print layout, full screen reading, dan web layout. Zoom control. Zoom ya, kalau zoom berarti bisa untuk mengatur skala, jadi bisa memperbesar ataupun bisa memperkecil tampilan tersebut. Dan word count itu memberikan informasi jumlah word atau kata yang sudah kita ketik dalam suatu dokumen itu. Dan yang terakhir adalah page number, memberikan informasi tentang posisi halaman dokumen dalam jumlah total halaman atau page. Nah, itu ya, lanjut. Kita akan ada beberapa fitur ya yang paling sering kita gunakan, apalagi kalau kita bekerja di kantor. Ini beberapa fitur yang harus kita kuasai. Yang pertama, page layout. Apa sih fitur ini? Fitur ini digunakan untuk mengatur layout atau tata letak dokumen yang sedang kita kerjakan. Tampilannya gimana? Ini layoutnya ya. Jadi layout itu ada page stop, ada paragraf, ada range. Nih, yang paling kita sering gunakan yaitu adalah page stop. Terdiri dari margin, orientation, size, column, break, line number, hyphenation. Yang paling sering digunakan adalah margin, orientasi, sama size. Yang pertama itu ada orientasi. Orientasi itu apa sih? Orientasi itu adalah pengaturan dari kertasnya. Kita bisa menggunakan kertasnya itu vertikal ataupun horizontal ya, landscape. Kalau kita klik orientationnya, jadinya akan muncul dua hal, yaitu portrait sama landscape. Nah, kalau portrait tadi vertikal, kalau landscape artinya horizontal. Ya. Lanjut, yaitu size. Nih, yang size ya. Size dari bahasanya, size itu apa? Ukuran. Ukuran untuk apa? Kalau dalam Microsoft Office Word, ukuran untuk mengatur panjang besarnya kertasnya. Ya, ukuran kertas. Kalau kita klik, akan muncul gambar seperti ini. Ada beberapa pilihan. Yang paling sering kita gunakan itu adalah A4 sama legal. Ukurannya berapa? Itu ya sudah ada. Biasanya pasti tinggal kita pilih. Itu dari size. Lanjut yaitu ke margin. Margin itu untuk mengatur jarak sesuai dengan kebutuhan. Jarak apa? Jarak ketika kita mengawali penulisan. Nah, kalau kita klik itu akan muncul beberapa margin ya. Nah, ada margin normal dan yang lain-lain seperti yang digambar ya. Nah, kalau kita ingin membuat margin dengan sendiri, kita klik custom margin. Custom margin itu apa? Margin untuk mengatur jarak sendiri ya. Kita klik, maka akan keluar seperti ini. Kita bisa memilih yang mau kita margin berapapun itu. Kalau top itu artinya yang atas, kalau left itu kiri, bottom itu bawah, right itu kanan. Tinggal kita rubah-rubah saja nih yang di dalam kotak ini ya. Ini kan 2,54, kita bisa merubah-rubahnya. Itu ya, yang pertama adalah page layout. Yang kedua yaitu pengaturan font. Nah, tinggal kita klik home. Di situ ntar ada yang bawah tentang font. Ini contohnya gambarnya ya. Font, mana font? Yaitu yang sebelah kanan ini ya. Nah, semua yang ada di dalam satu kotak ini kita sebut dengan font. Kita pilih-pilih ya, satu persatu. Nah, yang A
itu yang ada tulisan Calibri ini, itu adalah font mengubah karakter huruf yang akan kita gunakan. Jadi kita bisa merubah hurufnya itu, karakter hurufnya itu dari yang Calibri ini, yaitu fontnya. Yang kedua, nah yang B ini ya, yang ada nomor 11 itu, namanya adalah font size, mengatur besar kecil huruf yang akan kita gunakan. Jadi mengatur besar kecil hurufnya, ukuran huruf. Yang ketiga yang C yaitu bold untuk mencetak huruf tebal. Yang D italic untuk mencetak huruf miring. Yang E itu underline untuk mencetak huruf bergaris bawah. Yang F itu font color, mengatur warna huruf yang digunakan. Yang G yaitu change case untuk mengatur format penulisan kalimat. Jadi ini kalau kita klik itu akan muncul 5 tulisan ya. Yang pertama sentence case, low case, upper case, capitalis each word, sama toggle case. Nah, apa sih sentence case itu? Sentence case itu yaitu seperti huruf awal kalimat selalu besar. Jadi kalau kita klik, semua huruf paragraf di awal itu pasti besar. Lower case itu mengecilkan semua huruf dalam kalimat. Uppercase, setiap font dalam kalimat memiliki huruf besar semuanya. Kapitalis itu setiap awal kata font menjadi besar. Kalau toggle case yaitu mengubah huruf awal menjadi kecil. Nah, kalau tadi yang G itu ya, yang change case. Lanjut yang H itu grow font, menambah ukuran huruf. Kalau yang I itu kebalikannya, yaitu shrink font, mengurangi ukuran huruf. Nah, lanjutnya ya ke pengaturan paragraf. Bagaimana sih cara ngatur paragraf itu? Sebelum kita mengatur paragraf, kita harus tahu dulu nih pengertian dari paragraf. Paragraf merupakan sekumpulan kalimat yang disusun dengan baik dan saling berkaitan satu sama lain, yang menggambarkan ide atau pokok pikiran yang disampaikan dalam bentuk kata-kata. Nah, jenis paragraf dilihat dari jenis pokok pikiran yang diuraikan itu ada beberapa macam, antara lain yang pertama, ada paragraf deskriptif. Apa itu paragraf deskriptif? Yaitu gambaran atau ilustrasi tentang sesuatu hal seperti objek atau kondisi seseorang yang dituangkan dalam bentuk uraian kata-kata, sehingga dapat mengajak pembaca untuk mengikuti alur pikiran paragraf tersebut, seakan sedang menjadi pelaku dan merasakan sendiri pengalaman tersebut. Nah, jenis paragraf deskriptif dibedakan menjadi 3. Yang pertama itu spasial, yaitu lebih menggambarkan tentang objek tertentu. Yang kedua subjektif, merupakan perkiraan atau tafsiran. Yang ketiga objektif, merupakan uraian tentang sebuah objek yang diungkapkan apa adanya. Lanjut ke paragraf kedua, yaitu paragraf argumentatif. Argumentatif yaitu uraian penulis tentang pendapat, analisis, alasan ilmiah atau ide pribadi yang bertujuan untuk memberikan keyakinan kepada pembaca sehingga terpengaruh terhadap tulisan tersebut. Nah, ada dua ya ciri-cirinya, yaitu sebab akibat. Maksudnya apa? Yaitu diawali dengan kajian dan pendapat tentang penyebab suatu hal yang dibahas dalam paragraf yang mengarah pada kesimpulan secara umum. Nah, kalau akibat sebab itu apa? Berawal dari suatu masalah yang diidentifikasi sebagai akibat suatu hal yang merujuk pada sebab-sebab yang mungkin menjadi faktor utamanya. Nah, itu ya, sebab akibat sama akibat sebab. Yang ketiga, ada paragraf naratif. Paragraf ini menguraikan tentang sebuah cerita, kisah, kejadian, maupun pengalaman pribadi secara urut waktu dalam rentang waktu tertentu. Ciri utama dalam paragraf ini memiliki tokoh pelaku, lokasi, kejadian waktu, dan kondisi yang saat kejadian ya. Selain itu, dalam pemaparannya tidak mempermasalahkan urutan waktu kejadian. Yang keempat, ada paragraf persuasif. Isi dari paragraf ini adalah berusaha mempengaruhi pikiran pembaca dengan tujuan untuk memperoleh simpatinya. Nah, sekarang kita akan mengatur ya bagaimana cara mengatur paragraf pada Microsoft Word. Nah, dengan cara ini memilih tab Home, Group Ribbon, dan kita pilih paragraf.
Gambarnya seperti apa? Ini yaitu paragraf. Dalam paragraf ada beberapa hal. Yang pertama, ini namanya apa? Bulat. Digunakan untuk membuat urutan list dengan simbol tertentu. Yang kedua, namanya adalah numbering. Digunakan untuk mengatur jenis list berdasarkan penomorannya. Yang ketiga, itu namanya multi-level list. Membuat penomoran pada list secara bertingkat. Yang keempat itu adalah decrease indent. Mengurangi settingan indent pada dokumen ke kiri satu tab. Yang kelima adalah increase indent. Menambahkan settingan indent pada dokumen ke kanan satu tab. Yang keenam ada line and paragraph spacing. Itu jadi mengatur jarak spasi antara baris. Jadi baris ya, bawahnya yang dimaksud. Yang ketujuh itu show atau hide, menandai paragraf tertentu. Yang kedelapan itu adalah paragraf atau konfigurasi pengaturan paragraf dalam bentuk dokumen. Jadi kalau kita klik, dia akan memunculkan sesuatu hal. Nah, lanjut ya. Yang kesembilan itu adalah sort, mengatur pengurutan kalimat berdasarkan urutan alfabet. Yang nomor 10, justify. Justify gunanya apa? Mengatur posisi paragraf agar secara otomatis menyesuaikan dengan lebar dokumen. Yang nomor 11, align text right. Mengatur posisi paragraf agar ke rata kanan. Yang nomor 10, border setting. Mengatur garis dalam sebuah paragraf yang bisa diatur border atas, bawah, kanan, dan kiri. Yang ke-13 namanya adalah center. Mengatur posisi paragraf agar berada di tengah. Yang nomor 14, shading. Memberikan warna background pada teks. Nah, yang ke-15 namanya adalah align text left. Mengatur posisi paragraf agar rata kiri. Ini nama-nama dan kegunaan dari paragraf ya. Lanjut sekarang ke pengaturan indentasi. Indentasi itu apa? Indentasi adalah pengaturan pengetikan. Jadi kita sebelum mengetik itu kan biasanya kalau di tampilan itu di pojok-pojoknya itu ada ya, itu namanya indentasi. Kita bisa membuat paragraf itu menjorok kemana saja dengan cara mengatur indentasi. Nah, dalam indentasi itu ada yang dinamakan dengan first line indent marker. Apa itu? Nah, mengatur setiap awal paragraf selalu menjorok ke dalam. Yang kedua, heading indent marker. Heading indent marker. Apa itu? Mengatur indentasi awal penulisan baris pada setiap baris dalam paragraf setelah baris pertama diketik. Contohnya gini. Nah, ini yang dimaksud dengan tadi apa? First line indent marker mana? Nah, yang atas itu ada gambar atas itu ya, itu namanya first line indent marker. Yang di bawahnya heading indent marker. Apakah sudah? Masih ada lagi. Ada yang namanya left indent marker. Menentukan indentasi seluruh baris paragraf termasuk baris pertama. Yang keempat, ini yang terakhir ya, ada right indent marker. Menentukan indentasi jarak baris paragraf dari kanan dokumen. Contohnya mana? Nah, semua itu jadi left indent marker. Jadi semuanya itu left indent marker. Yang itu, nah, right indent marker. Ini ya contohnya. Bisa kan ya? Dicoba di rumah pakai aplikasi Word. Sama semuanya. Aplikasi Word mulai 2003 sampai yang paling terbaru ya. Yang kelima, pembuatan tabel. Bagaimana cara membuat tabel? Tabel itu, ini ya, tabel itu terdiri dari kolom dan baris. Cara membuat tabel tinggal kita mengklik tab insert, kemudian bukan tab insert ya, tapi di ribbon kita ambil insert, kemudian klik icon tabel. Sehingga akan, nah contohnya nih, sehingga kita akan dapatkan nih beberapa kotak. Misalkan kita mau berapa kolom nih? 4 kolom, 3 baris. Berarti kita tinggal klik aja 4 kolom, 3 baris. Ini contohnya. Bisa ya? Lanjut, yang terakhir yaitu mencetak dokumen. Berarti kita harus mengeprint. Bagaimana caranya?
Nah, untuk mencetak dokumen harus mempersiapkan yang pertama printer, yang kedua juga komputer atau laptop ya. Nah, printer harus tersambung dengan komputer. Dan cara mencetaknya itu bagaimana? Dengan klik ribbon, kita pilih file, dan kemudian kita pilih print. Maka akan muncul tampilan gambar seperti ini. Nah, kalau udah seperti ini kan ini ada gambarnya print. Nah, kalau kita klik print, maka kertas ini akan kita cetak. Sampai di sini dulu ya. Kalau ada pertanyaan, silahkan kalian komen langsung. Jangan lupa klik like dan subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.